Menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 15 Februari 2022 sore. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Aksi brutal komplotan preman di kota Ende, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur amat meresahkan warga. Salah satu yang menjadi korban aksi komplotan preman ini, yakni Rizal, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Ende. Tidak hanya melakukan penganiayaan, komplotan preman tersebut juga merusak motor korban. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Oris Goti, jurnalis Tribun Flores yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Oris, bagaimana bisa Anda informasikan terkait kondisi terkini dari anggota Satpol PP yang mengalami penganiayaan tersebut dan juga bagaimana kronologinya? Ya, dia. Informasi terkini mengenai kondisi terkini dari korban, saya peroleh dari Kasat Satpol PP Kabupaten Ende, Yaman Taji. Nah, dia menerangkan bahwa korban memang sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Pada luka bacokan itu dijahit sebanyak 18 kali. Saat ini memang korban sudah keluar dari rumah sakit, namun belum beraktivitas seperti biasa atau belum bisa masuk kerja karena korban tengah perlu dirawat lebih baik lagi sehingga bisa sembuh dengan betul supaya bisa bekerja kembali. Sekian dia. Ya, lalu untuk kronologi penganiayaan yang dialami Rizal ini bagaimana? Ya, dia. Pada malam kejadian, yakni pada tanggal 3 Februari 2022 dini hari. Nah, korban baru saja selesai melayat di kilometer 4 dan bergerak dari kilometer 4 yakni dari arah timur kota Ende untuk kembali ke rumahnya dan sampai di gang samping BNI di Jalan Gatot Subroto, tiba-tiba korban diserbu oleh komplotan preman dan para preman langsung membacok di bahu korban. Nah, saat itu juga para komplotan preman ini merusak motor milik korban. Beruntung ada sejumlah rekan-rekan korban yang menyusul dari arah timur kota Ende juga langsung membantu korban dan saat itu juga korban dilarikan ke rumah sakit daerah Kabupaten Ende untuk dirawat intensif. Sekian, Dea. Ya, lalu apa saja yang biasanya aksi yang dilakukan komplotan preman ini hingga meresahkan masyarakat dan juga Oris bagaimana tindakan pihak kepolisian sejauh ini terkait aksi tersebut? Ya, Dea, berdasarkan pengaduan dan juga laporan dari masyarakat yang diterima oleh Satreskrim Polres Ende bahwa aksi yang dilakukan komplotan preman ini yakni antara lain minum-minum mabuk di jalan, lalu berikut melakukan pemalakan, pembacokan, penganiayaan. Bahkan dalam catatan Satreskrim sendiri, mereka ini sudah beberapa kali melakukan aksi brutal. Lalu salah satu di antara mereka juga pernah terlibat dalam kasus penganiayaan pada 2013 silam dan pernah dipenjara. Dan pihak Satreskrim Polres Ende sendiri pada 8 Februari 2022 sudah melakukan penangkapan kepada komplotan preman itu. Tercatat ada 5 yang ditangkap, termasuk pemimpinnya yakni berinisial SH berumur 35 tahun. Dan saat ini mereka sudah ditahan di Polres Ende dan menurut keterangan AKP Yohanes Suhardi, Kastreskrim Polres Ende, dia menerangkan bahwa saat ini tengah dilakukan tahap penyelidikan dan mereka juga masih memburu beberapa komplotan preman yang belum sempat ditangkap. Sekian, Firda. Sekian dia. Baik. Terima kasih rekan Oris Goti untuk laporan Anda dari Flores. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Seorang narapidana lapas kelas 2 Pangkal Pinang melarikan diri. Narapidana itu kabur dari rumah tahanan dengan cara memanjat tembok di tengah hujan lebat. Saat ini kami sudah tersambung dengan Adi Saputra, wartawan Bangka Pos yang akan melaporkan situasi terkini di sana. Halo rekan Adi. Halo rekan Adi. Ya, halo. Ya, rekan Adi, bisa Anda informasikan kapan terjadinya narapidana lapas ini kabur? Halo rekan Adi. Halo.
Ya, Halo silakan Dea. dengan laporan Anda, rekan Adi. Di narapidana kelas 2 Pangkal Pinang telah melarikan diri atas nama Ruslim bin Haireri. Narapidana ini kabur pada hari Minggu, diperkirakan pukul 16 mulai beraksi melarikan diri. Tapi diduga narapidana ini melarikan diri pada pukul 16.45. Tetapi pihak lapas memutuskan bahwa narapidana ini meninggalkan melarikan diri dari lapas pada pukul 18.15. Karena cuaca di daerah tersebut mengalami hujan deras dan angin kencang, jadi di narapidana ini itu ketika melarikan diri tidak kelihatan. Begitu dia. Ya, apa hanya satu narapidana ini yang kabur? Serta sebenarnya narapidana yang kabur ini sedang terjerat kasus apa? Oke, dari keterangan Kalapas, hanya satu narapidana dengan kasus narkoba dengan kurungan penjara 7 tahun. Narapidana ini sudah menjalani hukuman selama 1,5 tahun. Di dalam lapas itu kesehariannya narapidana ini tidak memiliki catatan khusus, tapi memiliki narapidana ini terlihat baik-baik saja dan tidak ada gerak-gerik untuk mencurigakan bagi para petugas lapas gitu ya. Ya, lalu apa tindakan yang dilakukan oleh pihak lapas dengan terjadinya napi yang kabur ini, dan juga bagaimana nanti Adi jika masyarakat menemukan napi tersebut dan kemana harus melaporkan? Ya. Setelah ketahuan ada salah satu napi kabur, itu pihak lapas langsung menghubungi konfirmasi dari Satreskrim Polres Bangka dan Polres Pangkal Pinang turun dari Wakapolres Bapak Teguh dan pihak Jatarnas Polda Bangka Belitung. Nah, jika masyarakat atau di luar Bangka atau di Bangka yang menemukan narapidana ini bisa menghubungi langsung nomor kantor lapas atau nomor kalapasnya langsung. Di sini ada tertera nomor kantor lapas 0717 9115 681. Itu nomor kantor lapas yang on 24 jam. Selain itu ada nomor kalapas. Kalapasnya Bapak Sugeng Hardono 0821 7319 1234. Saya ulangi lagi ya. Nomor kalapas 0821 7319 1234. Sekian ya. Baik, terima kasih rekan Adi untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Sugeng Hardono selaku Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Selengkapnya. Diduga telah melarikan diri satu orang narapidana atas nama Ruslim bin Hariri. Jam 16.45 itu diduga melarikan diri, dan kami putuskan yang bersangkutan melarikan diri itu jam 18.00. Jadi kami jeda 1 jam 15 menit untuk mencari di seputaran dalam lapas dan melaksanakan apel sebanyak 2 kali. Setelah dipastikan yang bersangkutan tidak ada, kami putuskan yang bersangkutan melarikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami melakukan olah TKP di lapangan, yang bersangkutan dengan dibantu alat yang menurut kita orang biasa tidak mungkin untuk digunakan, yang bersangkutan bisa memanfaatkan alat tersebut, yaitu pipa paralon sepanjang kurang lebih 2,5 meter. Modusnya pada jam 16.15 saat itu di Selindung hujan sangat lebat. Yang bersangkutan berhasil mengelabui petugas jaga pada blok Tengku Umar, di mana narapidana atas nama Ruslim bin Hariri selama ini kita tempatkan. Warga Danau Lamu, Kecamatan Maru Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi ditemukan tewas mengenaskan. Korban bernama Ardianto, 27 tahun, ditemukan warga tergeletak di depan sebuah warung yang tak jauh dari Kantau Desa Jambi Ulo. Korban diduga menjadi
korban pembunuhan dan mengalami luka tusukan. Reporter kami dari Tribun Jambi, ada rekan Muzakir akan melaporkan selengkapnya. Halo rekan Muzakir, bisa Anda informasikan terkait kronologis kejadian ini? Halo, rekan Dea. Halo, rekan Dea, baik. selamat sore. Selamat sore rekan Muzakir, bagaimana bisa Anda informasikan terkait kronologis kejadian ini? Baik, rekan Dea, dapat kami laporkan jika Minggu malam Senin kemarin, tepatnya tanggal 14 bulan Februari, warga Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, dihebohkan dengan terjadinya perkelahian antara warga warga Danau Lamo dengan seseorang yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Nah, saat perkelahian, kondisi perkampungan di Jambi Tulo, tempat perkelahian tersebut, tengah sepi, dan setelah melakukan penusukan di perut korban, pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban mendapati luka yang menganga di bagian perut, sehingga isi perut, terbuyar keluar. Begitu rekan Dea. Lalu apa sudah diketahui, mungkin ada dugaan motif dari pelaku ini tega menusuk korban hingga akhirnya meninggal dunia, Muzakir? Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, namun beberapa orang saksi telah dipanggil untuk ini, dan kemungkinan sudah ada titik terang. Dan menurut warga sekitar, perkelahian itu dipicu oleh hutang piutang. Namun hutang piutang apa sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Gitu. Ya, lalu terakhir langkah dari pihak kepolisian selanjutnya bagaimana? Untuk saat ini polisi masih mengejar pelaku yang saat ini sudah diketahui identitasnya, namun siapa pelaku belum bisa diungkap karena polisi masih melakukan pendalaman. Namun untuk ini beberapa saksi sudah dipanggil dan diperiksa, bahkan orang tua korban juga sudah dipanggil ke Polres Muaro Jambi. Baik, Tribuners, terkait tragedi berdarah ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Desa Jambi Tulo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan juga Kapolsek Marosebo, Polres Muaro Jambi selengkapnya. Memang ada kan, informasinya saya dari jam 10 lah, orang datang rumah saya kan. Dan memang motifnya dia tidak tahu. Jadi kalau hal ini saya terangkan dengan kepolisian lah semuanya. Satu orang korbannya? Ya, satu orang. Warga mana? Informasinya desa Danau Lamo. Berarti bukan warga sini ya? Ke sini ya. Jam berapa tuh dapat kabar tuh? Kalau saya jam 10 udah di rumah kan. Jam 10. Ya, saya tidur gitu ya. Sempat korban dibawa ke puskesmas? Kalau informasinya ya Pak Puskesmas ya. Apa luka yang dialami korban? Kalau informasinya perut. Perut ya? Ya. Tapi kronologis kejadian tidak tahu tuh ya? Tidak tahu saya. Karena bukan warga sini ya? Sini ya. Semalam jam 10 ada kejadian korban pembunuhan ya, kita duga sementara seperti itu, di desa Jambi Tulo. Ditemukan warga pada jam 10 malam tadi, tergeletak di pinggir jalan. Kemudian oleh petugas polisi dan warga, korban tersebut kita bawa ke Puskesmas Jambi Kecil. Dari Puskesmas Jambi Kecil kemudian korban kita bawa ke rumah duka untuk dipertemukan dengan keluarganya. Seperti itu. Itu memang benar dibunuh ya? Ya, dugaan kita sementara memang dibunuh seperti itu. Luka di bagian mana? Di perutnya, jadi di perutnya itu ususnya keluar gitu. Jadi sudah kita cek kondisinya, memang lukanya lumayan itu, seperti itu. Sempat menghebohkan warga sekitar, Bang? Bagaimana? Sempat menghebohkan warga sekitar? Ya, warga semalam itu sangat ramai, sangat banyak, namun cepat kita antisipasi karena kebetulan kan ada kawan-kawan dari Reskrim Polda, kemudian di backup dari Reskrim Polres juga, dan unit Reskrim Polsek saya di sini, seperti itu. Untuk pelaku ini Bang,
ada ini bang, indikasi apa bang? Sementara pelaku masih dalam lidik, kita masih mendalami motifnya, demikian juga pelaku. Anggota saya masih di lapangan sekarang untuk mengumpulkan barang bukti. Beberapa saksi juga sudah kita periksa untuk kita mintai keterangan seperti apa yang terjadi pada malam tersebut. Kita beralih ke kabar berikutnya. Kebakaran kembali terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Kali ini kebakaran terjadi di lorong Happy Galaca, Wenang, Manado. Kebakaran tersebut cukup besar hingga tampak dari kawasan Niaga 45 dan Taman Kesatuan Bangsa. Detail informasinya dan pantauan terkini akan disampaikan oleh Iswara Safitri, wartawan Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Iswara. Halo Dea. Rekan Iswara, bagaimana kronologi kebakaran tersebut bisa Anda informasikan? Menurut salah satu keterangan salah satu saksi, yaitu Khalid, mengatakan bahwa saat kejadian ia sedang menyervis motornya sendiri dan tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Nah, saat ia menuju sekring lampu untuk menghidupkan kembali listrik di rumahnya, di depan rumah anak-anak kecil di sekitaran lorong Happy itu sudah mengatakan kepada Pak Khalid bahwa mereka melihat adanya api yang muncul dari kabel listrik di sekitar lorong Happy, begitu Dea. Dari data yang ada, berapa jumlah warga atau kakak yang terdampak kebakaran tersebut, Iswara? Nah, kalau untuk jumlah warga sendiri itu ada sekitar 333 warga yang terdampak atau 100 kakak, dan jumlah rumah yang terbakar sendiri ada sekitar 30 rumah. Tapi untuk kepastian jumlah kerugian hingga saat ini masih belum diketahui karena belum banyak warga yang melapor, namun beberapa warga yang melapor katanya kerugian bisa mencapai tiap satu orang itu kerugian bisa mencapai sekitar 100 sampai 150 juta karena ada beberapa kendaraan milik warga sendiri yang juga ikut terbakar dalam insiden tersebut. Seperti itu, Dea. Ya, terakhir bisa digambarkan bagaimana kondisi terkini para korban kebakaran? Nah, untuk kondisi terkini korban kebakaran, mereka saat ini di sekitaran lorong Happy sudah didirikan tenda, itu ada sekitar 3 tenda besar dan beberapa tenda kecil lainnya yang didirikan secara mandiri oleh warga untuk tempat mengungsi korban kebakaran. Selain itu, hari ini juga rencananya sudah mau dibuat dapur umum dan hingga saat ini warga sendiri masih masih berusaha mengumpulkan atau mencari barang yang sekiranya bisa diselamatkan dari kebakaran kemarin. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Iswara Safitri untuk laporan Anda dari Manado. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya dari Sumatera Barat. Tribuners, banjir bandang menghantam puluhan rumah di Jorong Lundar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Lundar dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak siang hingga sore hari pada Minggu 13 Februari lalu. Pantauan terkini imbas banjir bandang tersebut akan dilaporkan Fuadi Zikri, jurnalis Tribun Padang yang sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fuadi. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda laporkan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Dea, dapat dilaporkan bahwa insiden ini terjadi pada Minggu kemarin, tanggal 13 bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk kondisi sekarang Dea, dapat dilaporkan bahwa masyarakat bersama instansi terkait masih bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa material yang dibawa oleh banjir. Memang kita ketahui bahwa banjir ini membawa cukup banyak lumpur, sedimen-sedimen pasir, serta kayu-kayu berukuran kecil hingga besar yang masuk hingga ke rumah warga. Adapun petugas menerjunkan beberapa alat berat untuk membantu warga agar sampah-sampah yang
yang tertinggal di rumah warga dapat dievakuasi dengan menggunakan mobil truk dump. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran juga menerjunkan beberapa armada untuk menyemprot lumpur-lumpur yang tertinggal di rumah warga. Demikian dia. Ya, untuk kronologi banjir bandang ini bagaimana bisa terjadi? Untuk kronologi sendiri, dia dapat dilaporkan bahwa hujan dengan intensitas tinggi memang mengguyur wilayah setempat sejak sorenya, Minggu sore. Kemudian sekitar pukul 17, air bah datang dari hulu dan membawa berbagai macam sampah, terutama kayu-kayu berukuran besar. Sampah-sampah tersebut tersumbat di sebuah jembatan sehingga air yang terhambat membentuk aliran sungai baru yang menuju ke pemukiman warga. Air yang datang membawa berbagai macam sampah yang ditinggalkan di pemukiman selama 1,5 jam, yang mana air mulai surut sekitar pukul 7:30. Adapun ketinggian air merendam pemukiman warga mulai dari 30 cm hingga 70 cm. Demikian ya. Ya, Fuadi, informasinya ada 2 jembatan di sana yang putus akibat banjir bandang ini. Bagaimana kondisinya dan juga berapa total kerugian yang dialami warga berarti? Berdasarkan update terbaru dari petugas BPBD setempat, bahwa ada 3 jembatan yang hancur akibat banjir ini, yang mana 2 jembatan memang tidak terlihat lagi, yang satu lagi mengalami kerusakan sedang. Selain jembatan ini, sebanyak 117 rumah warga juga terdampak, 11 rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, 30 lagi mengalami kerusakan sedang, dan sisanya sebanyak 79 mengalami kerusakan ringan. Kerusakan ini dipicu karena kayu-kayu yang dibawa oleh air yang begitu deras menghantam rumah warga dan menyisakan lumpur-lumpur yang cukup tinggi. Adapun total kerugian ditaksir oleh pihak yang berwenang dan pemerintah kabupaten setempat mencapai 5 miliar lebih, yakni ditotalkan dari total kerugian dari dampak rumah warga serta 3 jembatan yang ambruk. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Fadi Zikri untuk laporan Anda dari Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Tribuners, sesaat lagi kami akan laporkan pantauan dan penampakan terbaru sirkuit Formula E di Ancol. Seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan akan menjalani sidang perdana kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Kabar selengkapnya akan disampaikan Danang Priyatmojo, wartawan dari Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan apa isi surat dakwaan jaksa penuntut umum kepada Ferdinand Huta Hayan ini? Ya, jaksa mendakwa politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan dengan 4 dakwaan sekaligus. Ferdinand didakwa menyiarkan berita bohong, menimbulkan keonaran, dan memicu kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA.
Adapun jaksa dalam menyusun dakwaannya mengacu pada cuitan Ferdinand di akun Twitter pribadinya @ferdinandhean3 yang mengomentari sejumlah hal khususnya soal pemeriksaan Habib Bahar bin Smith di Mapolda Jawa Barat. Jaksa menilai cuitan Ferdinand merupakan perbuatan yang dapat menerbitkan keonaran karena dalam cuitannya Ferdinand meminta Polda Jabar untuk langsung menahan Habib Bahar sebagai tersangka demi keadilan. Kata demi keadilan dalam cuitan Ferdinand dinilai jaksa bermakna bahwa jika Polda Jabar tidak menetapkan tersangka kepada Habib Bahar, maka masyarakat menerima ketidakadilan dari Polda Jabar. Dalam dakwaan berikutnya, Ferdinand didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbuatan tersebut dilakukannya dalam bentuk cuitan yang berisi, kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela, kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Jaksa beranggapan bahwa kalimat Allahmu lemah harus dibela ditujukan kepada yang berlainan agama dengan terdakwa, yakni kepada Habib Bahar dan kelompoknya yang beragama Islam. Perkataan Ferdinand juga memicu unjuk rasa di Solo pada 7 Januari 2022 oleh sejumlah kelompok organisasi massa berbeda. Demikian, ya. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari Ferdinand setelah mendengar dakwaan tersebut, Danang? Ya, tadi Ferdinand di hadapan hakim menjelaskan bahwa dirinya sejak tahun 2017 sudah memeluk agama Islam. Bahkan hal ini juga sudah ia sampaikan saat diperiksa di Bareskrim Polri. Hanya saja, kata Ferdinand, secara administrasi kenegaraan, status pergantian agamanya di KTP belum berubah sampai sekarang. Perubahan itu saat ini masih dalam proses. Kendati begitu, Ferdinand mengaku bahwa sehari-harinya dia sudah menjalani kehidupan sebagai Muslim. Begitu dia. Ya, apakah Ferdinand mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan jaksa penuntut umum tadi? Saat diberi kesempatan untuk menanggapi surat dakwaan jaksa, Ferdinand langsung menyatakan enggan mengajukan eksepsi. Hal ini disampaikan tim penasihat hukum usai berkoordinasi dengan Ferdinand yang duduk di kursi terdakwa. Kuasa hukum Ferdinand, Rodi Hutahayan, menjelaskan mereka tidak mengajukan eksepsi karena ingin langsung fokus pada pembuktian di persidangan. Kubu Ferdinand menyebut dalam sidang berikutnya akan mengajukan sejumlah bukti yang termasuk dalam bagian dari berita acara pemeriksaan kliennya. Adapun sidang selanjutan dugaan perbuatan onar dan penodaan agama ini akan dilanjutkan pada Selasa 22 Februari 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Hari ini, Tribuners, Selasa 15 Februari 2022, Komisi 2 DPR RI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu periode 2022-2027. Berdasarkan agenda, hari ini fit and proper test dilakukan terhadap 6 calon anggota KPU RI dan 2 calon anggota Bawaslu RI. Bagaimana jalannya tes hari kedua ini akan disampaikan oleh rekan Hairul Umam, wartawan Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Umam. Halo rekan Dea. Bagaimana jalannya fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu hari kedua ini? Ya, terima kasih rekan Dea. Pada hari kedua fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ini memang diundur waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan dimulai pukul 10 pagi tadi, namun karena di jam yang sama digelar rapat paripurna uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 2 DPR RI diundur tadi baru dimulai sekira pukul 13.00 atau jam 1 siang tadi. Sementara itu karena DPR sampai hari ini masih menerapkan pembatasan akibat peningkatan COVID-19 terutama varian Omikron, para calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI ini harus melakukan tes PCR COVID-19 dan hasilnya harus sudah diterima oleh Komisi 2 DPR RI sebelumnya. Selain itu juga durasi uji kelayakan dan kepatutan ini dibatasi maksimal 1 jam per orangnya. Begitu dia. Siapa saja calon anggota KPU dan Bawaslu yang menjalani fit and proper test hari ini dari pantauan Anda?
Ya, terima kasih rekan Dea. Hari ini terdapat 6 calon anggota KPU RI yang menjalani fit and proper test, yaitu pertama Muhammad Afifuddin, Muhammad Ali Safaat, kemudian ada Parsadan Harahap, Tirian, Yesiati Momongan, dan Yulianto Sudrajat. Sementara itu pada hari ini juga Komisi 2 DPR RI memulai fit and proper test terhadap calon anggota Bawaslu, di mana hari ini direncanakan akan dilakukan kepada Aditya Perdana dan Andi Tenri Sompa. Berdasarkan pantauan tribun tadi di ruang rapat Komisi 2 hingga pukul 16.00, Komisi 2 DPR RI telah menggelar fit and proper test terhadap 2 calon anggota KPU, yakni Muhammad Afifuddin dan Muhammad Ali Syafaat. Begitu ya. Ya, terakhir rekan Umam, sampai kapan fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu ini digelar Komisi 2 DPR? Untuk diketahui rekan Dea dan Tribuners bahwa uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu ini direncanakan akan digelar hingga besok Rabu 16 Februari 2022 berdasarkan agenda yang diterima pada pukul 21 atau jam 9 malam besok, atau setelah merampungkan seluruh proses fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu, Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat pleno untuk pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu. Direncanakan juga hasilnya akan dibawa pada rapat paripurna penutupan masa sidang pada masa sidang tahun ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hairul Umam untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pembangunan sirkuit Formula E di area tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara mulai berjalan. Lahan di sisi timur Taman Impian Jaya Ancol ini tampak sudah dipenuhi alat berat yang mulai beroperasi pada hari ini Selasa 15 Februari siang. Pagar pembatas serta seng juga sudah terlihat terpasang di sekitar lokasi menjadi tanda dimulainya pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix 2022 ini. Selengkapnya akan disampaikan Gerald Leonardo Agustino, jurnalis Tribun Jakarta yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Gerald. Ya, halo Dea dan selamat petang juga Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana Gerald kondisi terkini dari pantauan Anda pembangunan sirkuit Formula E ini? Ya, Dea dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa saat ini memang progres atau pembangunan dari sirkuit Formula E sudah mulai berjalan setelah sebelumnya PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama memenangi tender pembangunan dari sirkuit Formula E ini. Dea dan juga Tribuners, akhirnya beberapa waktu belakangan memang proyek sudah dimulai, dan berdasarkan pantauan saya di lokasi pada siang hari tadi, proyek dari sirkuit Formula E ini memang sudah dipenuhi sejumlah truk yang membawa material pembangunan, begitu pula dengan alat berat yang mulai beroperasi mengeruk gundukan tanah yang ada di lahan sirkuit Formula E yang berada tepatnya di sisi timur kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Selain itu juga Dea dan juga Tribuners, di lokasi pembangunan daripada sirkuit Formula E ini memang sudah dipasangi pagar pembatas yang terdiri dari pagar beton serta pagar seng yang mengelilingi area dari proyek pembangunan sirkuit Formula E ini. Dea. Iya, di samping sirkuit yang sudah mulai digarap ini ya rekan Gerald, bagaimana kemudian rencana terkait penjualan tiket Formula E? Ya, Dea dan juga Tribuners, seiring dengan dimulainya pembangunan daripada sirkuit Formula E ini, memang pihak dari PT Jakarta Propertindo, terutama Direktur Utama, sempat menyampaikan bahwa penjualan dari tiket pertandingan Jakarta E-Prix ini akan mulai dilakukan per Februari. Namun karena memang adanya terkendala dengan pihak pelaksana daripada Formula E ini, akhirnya Jakpro menunda penjualan tiket menjadi bulan Maret. Dea. Ya, bagaimana respon sejumlah pihak terkait rencana penjualan tiket di bulan Maret, sementara sirkuit juga baru saja dibangun ini? Ya, memang Dea dan juga Tribuners, pembangunan sirkuit yang dilakukan ini atau baru dimulai ini memang berbenturan dengan rencana penjualan tiket yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo. Rencana penjualan tiket bulan Maret mendatang seiring dengan sirkuit yang baru saja dibangun ini menuai beragam pro kontra.
Salah satunya memang dianggap penjualan tiket sebelum sirkuit AD ini dianggap tidak masuk akal karena memang waktunya yang dinilai pembangunan ini dinilai juga memang tidak akan nantinya sempat atau berjalan baik dengan penjualan tiket yang terburu-buru. Namun respons kontra itu juga dibalas dari beberapa pihak, salah satunya Wakil Ketua DPRD yakni Muhammad Taufik dari Partai Gerindra, yang mana beliau menyampaikan bahwa beliau menganalogikan penjualan tiket ini seperti penjualan apartemen yang memang meskipun belum ada unitnya, warga juga sudah bisa membelinya untuk menunggu unitnya nanti bisa digunakan. Dea. Baik, terima kasih rekan Gerald untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Seorang YouTuber tersesat di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Adam, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. YouTuber yang bernama Isnaini ini akhirnya ditemukan regu evakuasi pada Senin 14 Februari kemarin. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Muhtar Wahid, jurnalis Banjarmasin Post yang sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Muhtar. Halo rekan Dia. Rekan Muhtar, bagaimana bisa Anda ceritakan terkait YouTuber yang tersesat dari jalan pulang dari Bukit Pemantauan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam ini? Baik Dia, benar Dia. Jadi ada seorang YouTuber ya asal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dia rencananya mau bikin konten ya, konten mistis di puncak Bukit Pematon, Desa Kiram, Kecamatan Karang-Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu. Dia berhasil membakar dupanya, kemudian memanggil sesuai yang dia inginkan di situ, kemudian menginap, kemudian pagi harinya Senin dia mau pulang, turun dari pendakian, tapi ternyata tersesat hingga memasuki hutan rimba belantara dia. Kemudian dia berupaya mencari sana kemari, kiri kanan muka belakang, tetap tidak ketemu yang namanya jalan untuk turun dari Bukit Pematon. Kemudian karena ada sinyal sedikit, dia gunakan sinyal itu untuk menghubungi grup pencinta alam. Nah, dari situlah kehebohan muncul. Dia mengaku tersasar di tengah hutan belantara. Sempat juga dia menaikkan drone-nya dan menyalakan ini GoPro-nya yang di kepalanya. Demikian dia. Baik, lalu bagaimana kondisinya begitu ditemukan oleh tim penyelamat? Baik dia, jadi setelah tim penyelamat melakukan pelacakan posisi dia memang keluar dari jalur mengarah ke objek wisata air terjun Janda Beranak 3. Nah, dari situ dia dievakuasi, diarahkan lagi ke jalur hingga mengalami dehidrasi dia, kekurangan air, kemudian dibawa turun dengan banyak relawan hingga ke Sanggerahan di tempat dia parkir sepeda motor yang awal. Dia. Iya, rekan Muhtar, terakhir, siapa yang pertama kali menolong atau menemukan korban dari hutan rimba ini? Baik dia, jadi dari laporan rekan-rekan relawan terutama yang saya konfirmasi itu nama dia Muhammad Rasad ya. Rasad ini salah satu seniornya di tim pendakian ya. Nah, yang menemukan pertama kali itu Udin. Nah, Udin ini pun pertama kali begitu mendengar informasi ada orang tersasar, karena itu bagian dari latihan dia mendaki, dia mencoba dengan rekan-rekannya hingga terdengar suara lolongan minta tolong. Tolong. Kemudian ada juga asap seperti kebakaran, itulah yang menjadi Udin mendatangi tempat itu. Kemudian Udin mengambil video dan menyebarkan hingga ditemukan. Tidak lama, tidak sampai beberapa jam. Dia. Baik, terima kasih rekan Muhtar Wahid untuk laporan Anda dari Banjarmasin. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Heri Wirawan, predator seksual yang berdampak saat 13 santriwatinya menjalani sidang tuntutan
di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang ini, Heri dihadirkan secara langsung di pengadilan hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Heri akhirnya dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup, serta membayar restitusi terhadap para korban sekira 300 juta rupiah. Reporter kami dari Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman akan melaporkan selengkapnya. Halo rekan Nasmi. Ya, halo rekan Dea. Ya, rekan Nasmi, bagaimana suasana sidang Heri Wirawan pagi tadi dari pantauan Anda? Ya, selamat sore Dea dan Tribunas dimanapun Anda berada. Dapat dilaporkan bahwa sidang dengan agenda vonis terhadap terdakwa Heri Wirawan dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung pagi tadi sekitar pukul 10. Heri datang dari Rutan Kebonwaru menggunakan kendaraan mobil atau mobil tahanan milik Kejari Bandung. Tiba di pengadilan sekitar pukul 9.30. Sidang kemudian langsung dimulai pas jam 10. Heri pun mendengarkan langsung vonis yang dibacakan oleh majelis hakim, dan pada vonis itu majelis hakim menjatuhkan hukuman Heri seumur hidup, dan info dibebankan kepada Heri akhirnya dibebankan kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian, sebab Heri sudah dikenai hukuman kurungan penjara seumur hidup sehingga tidak dapat diperankan dibebani pidana atau hukuman lain. Dea. Baik, lalu apa langkah dari jaksa penuntut umum atas putusan hakim ini, Nazmi? Ya, Dea. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana. Selesai persidangan, Asep menyatakan bahwa pada prinsipnya dia menghormati apa yang menjadi keputusan majelis hakim, meski ia menyadari bahwa banyak tuntutan yang tidak dikabulkan hakim. Adapun dalam tuntutan sendiri, JPU menuntut Heri dengan hukuman mati, kemudian kebiri kimia, kemudian denda berupa uang 500 juta dan restitusi 331 juta serta melelang semua aset milik Heri. Namun hanya majelis hakim hanya mengabulkan satu tuntutan, yaitu kurungan penjara seumur hidup. Dan selanjutnya jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan melakukan pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan langkah ke depannya. Apakah akan menerima keputusan hakim atau mengajukan banding. Dea. Baik, lalu apa langkah dari kuasa hukum terdakwa? Ya, kuasa hukum terdakwa Ira Mambo tadi sempat berkomunikasi dengan terdakwa yakni Heri Heriawan setelah sidang selesai, dan dalam komunikasi itu Ira menyatakan bahwa pihaknya sebagai penasihat hukum menyampaikan kepada Heri, menanyakan kepada Heri apa yang langkah yang akan ditempuh, sebab dalam hal ini Ira tidak dapat memutuskan sendiri. Yang memutuskan itu adalah terdakwanya, sehingga terdakwa tadi meminta waktu kepada Ira beberapa hari untuk menentukan langkahnya, apakah akan banding atau menerima putusan hakim. Dalam waktu 7 hari ke depan, sidang akan kembali digelar dengan agenda barangkali ada maksudnya ada banding dari pihak jaksa penuntut umum atau dari terdakwa. Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama kuasa hukum terdakwa dan juga Kajati Jabar. Berikut liputan lengkapnya. Dalam memutuskan perkara atas nama terdakwa Heri Wirawan. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa kami, jaksa penuntut umum, mengapresiasi dan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ini. Karena yang pertama, tentu bahwa banyak pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar majelis hakim diambil atas pendapat dengan tuntutan yang kami ajukan dalam persidangan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, bahwa kami juga mengapresiasi, menghormati, karena majelis hakim juga sependapat dengan kami untuk menerapkan ataupun sependapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan primer kami, ya. Jadi itu sikap dari kami saat ini, ya.
sudah putusan majelis hakim tersebut. Kami cuma memberitahukan hak-hak terdakwa itu boleh menerima terhadap putusan tersebut, boleh berpikir-pikir selama 7 hari, dan boleh banding. Kalau salah satu yang dia putuskan, misalnya ibu saya mau banding, berarti kami menyiapkan bandingnya. Ibu saya mau menerima, berarti ya kita tinggal menunggu apakah jaksanya banding atau tidak. Itu aja. Jadi tetap hak-hak terdakwa yang diutamakan. Berarti tadi ketika diskusi dia belum memberikan tanggapan? Belum, cuman kami menerangkan hak-hak dia itu seperti itu. Boleh menerima, boleh pikir-pikir, dan boleh banding. Dan kita nanti akan mungkin dikabari lah ya, kita caranya bagaimana kita nggak bisa memberitahukan lah. Nanti dia akan mengabari. Bu, kalau terkait dengan jalannya proses persidangan dari awal sampai akhir, kalau misalnya dari tanggapan Ibu dari penasihat hukum seperti apa? Baik, pada intinya isi putusan hakim dan pertimbangan-pertimbangan hakim adalah sama seperti pembelaan kami. Itu yang kami cermati ya. Semua adalah argumen kami di dalam pembelaan dipergunakan atau diterima, dipertimbangkan oleh hakim. Buat kami itu karena jelas ya, kalau misalnya seperti diikuti setiap kali tuntutan itu seperti apa isinya dan putusan seperti apa isinya, berarti banyak dari tuntutan itu yang tidak dikabulkan. Itu saja. Kami jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah pas. Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya dari Papua. Yayasan Maga Edukasi Papua resmi meluncurkan Universitas Internasional Papua atau UIP. Universitas baru ini menghadirkan 3 program studi unggulan. Detail informasinya akan disampaikan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Aldi, bisa Anda jelaskan jurusan ataupun program studi apa sajakah yang ditawarkan Universitas Papua Internasional ini? Iya, halo Dea dan juga Tribuners. Tepat sekali, Yayasan Maga Edukasi Papua resmi meluncurkan Universitas Internasional Papua, UIP, dengan menghadirkan 3 program studi unggulan. Dalam keterangannya kepada awak media, founder Maga Education Papua Foundation, Samuel Tabuni, dirinya menyebutkan di Universitas Papua Internasional ini terdapat 3 program unggulan yang berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi yang menjadi terobosan, yakni Teknik Industri, Teknik Fisika, dan Teknik Sistem Energi. Dea dan juga Tribuners, selain itu pula, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang juga akan menghadirkan 2 program studi baru, yakni program studi Bahasa Inggris dan Pendidikan Antropologi. Sementara itu, untuk diketahui pula, Dea dan juga Tribuners, kedepannya Universitas Internasional Papua UIP ini akan memunculkan 3 program baru, yakni Metalurgi Engineering, Aerospace Engineering, dan Center of Nanotechnology. Dea. Ya baik, lalu sejauh ini bagaimana minat pelajar mancanegara untuk studi di Papua? Dari negara mana saja Kak? Apakah sudah ada informasi dari mereka yang sudah mendaftar di kampus ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara kami bersama founder Mega Education Papua Foundation, Samuel Tabuni di Hotel Swiss Bell Papua, Jayapura, usai berlangsungnya acara peluncuran Universitas Internasional Papua, yang dimana ini merupakan salah satu ataupun satu-satunya universitas bertaraf internasional yang hadir di bumi Cendrawasih. Dirinya menyampaikan dalam kesempatan itu sebagai bentuk optimismenya bahwa universitas ini dapat mampu menjaring mahasiswa ataupun pelajar internasional untuk belajar di tanah Papua. Hingga saat ini sudah ada sejumlah calon mahasiswa asal Papua New Guinea yang mendaftar untuk menempuh pendidikan di Universitas Internasional Papua di Kota Jayapura, Papua. Dea. Ya, lalu Aldi, dalam sambutan yang disampaikan ini, adakah harapan khusus bagi Universitas Internasional Papua ke depannya dari founder Maga Education Papua Foundation?
Iya, Dea dan juga Tribuners, memang dapat saya informasikan dalam konferensi pers yang kami ikuti usai acara berlangsung, founder Mega Education Papua Foundation dan juga Papua Language Institute Samuel Tabuni menyampaikan rasa syukurnya setelah melalui proses panjang hingga akhirnya dapat mendirikan universitas bertaraf internasional yang hadir pertama kalinya di tanah Papua. Dea dan juga Tribuners, Samuel juga berharap agar dengan hadirnya Universitas Internasional Papua ini dapat memberikan nuansa baru dan juga menjadi salah satu simbol kemajuan di tanah Papua, serta dapat memberikan sumbangsi bagi sumber daya manusia melalui lulusan-lulusannya nanti di masa depan. Dea, kembali untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala LLD di wilayah 14 dan juga founder Yayasan Maha Edukasi Papua. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kementerian maupun dari Ketua MPR RI sebagai pimpinan tertinggi di Republik Indonesia bisa menghadiri acara pembukaan ini dengan dihadiri juga oleh perwakilan kementerian-kementerian yang ada di dalam kabinet pemerintahan pada saat ini. Bagi saya merupakan satu hal yang sangat-sangat istimewa. Kelahiran dari perguruan tinggi baru ini, Universitas Internasional Papua ini sangat-sangat istimewa sekali. Dia mendapatkan dukungan, tapi juga mendapatkan restu baik dari pemerintah di dalam negeri maupun oleh pemerintah negara-negara tetangga. Tentunya ini merupakan satu momen yang sangat-sangat berharga, kesempatan yang luar biasa bagi Universitas Internasional Papua untuk terus mengembangkan networknya, terus meningkatkan kualitas baik dosen maupun tenaga kependidikannya untuk segera melaksanakan kegiatan akademik ya berupa perkuliahan maupun student exchange programs, karena tadi saya dengar bahwa ada kerjasama di mana mahasiswa dari Papua bisa kuliah di Universitas Internasional Papua dan kemudian mengambil kuliah sebagian di luar negeri. Ini merupakan satu hal baru yang pertama kali baru terjadi selama pendidikan tinggi kita laksanakan di Papua dan Papua Barat. Tidak bisa sebuah harga mati dalam masyarakat yang sedang berkembang ya. Jadi semakin manusia itu cerdas, semakin manusia itu pintar, nanti dia butuh institusi baru, butuh lembaga baru untuk memperkuat masyarakat secara individu, lembaga, tapi negara. Karena itu besar Universitas Papua ini bakalnya lahir dari anak-anak Papua yang selama ini sudah kemana-mana ke dunia, dan kami mau ingin melihat Papua yang sama dengan di Amerika, di Inggris, dan negara-negara lain. Dan kami yakin dan percaya melalui Universitas Papua ini nantinya ke depan akan melahirkan generasi baru yang berwawasan. Tren positif COVID-19 di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara meningkat tiap harinya. Bupati sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Nunukan, Asmin Laura pun langsung melakukan rapat koordinasi sekaligus evaluasi penanganan COVID-19 bersama instansi terkait. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis di sana yang akan melaporkan. Halo rekan Felis. Halo rekan Felis, bisa mendengar kami dari studio? Rekan Felis, bagaimana tanggapan Bupati Nunukan terhadap tren kasus COVID-19 yang semakin bertambah ini tiap harinya? Baik Dea dan Tribuners, kasus COVID positif COVID-19 di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara terus meningkat tiap harinya. Dan seusai dilakukan rapat koordinasi di kantor Bupati kemarin, Asmin Laura menyebut sebagian besar kasus positif COVID-19 itu memang disumbang oleh pelaku perjalanan, baik dari luar negeri maupun domestik sendiri. Dan untuk selain itu juga Asmin Laura menepis bahwa kasus positif itu bukan disumbang oleh warga ataupun masyarakat Nunukan sendiri. Termasuk juga baru-baru ini 20 pelajar yang mendapat program repatriasi beasiswa dari Malaysia juga terindikasi positif COVID-19. Begitu dia. Lalu langkah apa yang diambil Bupati Nunukan terkait hal ini?
Ya, Bupati Asmin Laura sendiri untuk menekan laju ataupun mencegah penyebaran COVID-19, pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap pasien isolasi mandiri, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di Rusunawa. Untuk yang di Rusunawa ada 20 pelajar yang mendapat program repatriasi dari Malaysia. Dan selain itu juga langkah yang dilakukan adalah melakukan pengetatan setiap pintu-pintu masuk, terutama saat dilakukannya deportasi pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Begitu dia. Lalu apa dampak bila perusahaan nanti abai dengan instruksi Bupati ini? Ya, untuk perlu diketahui Dea dan Tribuners bahwa kasus positif yang ada di Kabupaten Nunukan saat ini sebagian besar itu didominasi oleh pekerja ataupun tenaga karyawan perusahaan yang ada di Kecamatan Sembakung. Dan untuk itu Laura meminta agar Kepala Disnaker segera mengirim surat kepada perusahaan di Kabupaten Nunukan untuk mewajibkan karyawan ataupun tamu dari luar daerah untuk mengantongi hasil negatif swab PCR. Selain itu juga Laura juga meminta agar tenaga kerja ataupun tamu dari luar daerah khususnya dari perusahaan wajib swab antigen begitu tiba di Nunukan. Dan bila itu tidak diindahkan, maka Laura akan menegaskan bahwa tidak akan segan-segan untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. Begitu dia. Ya, terakhir kan Felix, berapa kasus aktif di Nunukan saat ini bisa dilaporkan? Ya, untuk per hari ini kasus positif bertambah 18 orang. Dari 18 orang tersebut, 15 diantaranya merupakan karyawan PT MIP di Kecamatan Sembakung dan sisanya merupakan warga lokal. Dan untuk diketahui bahwa dari 15 karyawan yang terdampak, maksud saya yang dinyatakan positif COVID-19 itu merupakan pasien pelaku perjalanan dan juga ada pasien suspek, termasuk juga pasien kontak erat. Dan saat ini total kasus aktif yang ada di Nunukan saat ini berjumlah 96 kasus aktif dan semuanya menjalani isolasi mandiri. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Bupati sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Nunukan, Asmin Laura. Berikut liputan lengkapnya. Jadi itu yang kita minta di beberapa waktu yang lalu, sejak ditemukan beberapa kasus positif ya di tengah-tengah masyarakat kita yang sebenarnya sumbernya itu dari pelaku perjalanan dari luar. Jadi sebenarnya yang positif ini rata-rata itu bukan warga kita gitu. Jadi pelaku perjalanan dari luar, misalnya yang masuk di perusahaan yang pertama, yang kedua di 3-4 hari yang lalu itu ada 20 orang yang kebetulan dari siswi repatriasi itu loh ya. Jadi dari anak-anak PMI kita yang bekerja di Malaysia kebetulan dipulangkan ke Nunukan dan begitu kita tes ternyata mereka positif. Itu juga sudah kita amankan ya di Rusunawa yang ada. Jadi dari sejak kasus itu kita dari Satgas ini menginstruksikan ke beberapa jajaran terkait kita yang ada di pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informasi, termasuk juga melalui humas kita yang ada untuk kembali mensosialisasikan kepada masyarakat untuk taat prokes itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya juga menginstruksikan melalui camat yang ada di seluruh kecamatan kita yang ada di 21 kecamatan ini bahwa kondisi kita saat ini di Nunukan sedang ada positif ya, tren positifnya yang sedang naik-naiknya saat ini. Kita berdoa saja mudah-mudahan itu bukan jenis Delta ataupun Omicron ya. Dan alhamdulillah saya pantau kondisi dari 46 dari yang positif ataupun reaktif COVID-19 yang ada di Nunukan ini statusnya itu OTG ya, tetapi kita minta tetap mereka untuk isolasi baik itu mandiri maupun ada yang terfokus di Rusunawa Nunukan. Jadi tadi saya sebagai Ketua Satgas Nunukan juga menginisiasi untuk melaksanakan rapat koordinasi ini. Kita ini kan untuk agar bagaimana dari seluruh jajaran instansi terkait lah yang terlibat dalam rangka pencegahan COVID-19 ini bisa menyampaikan saran dan masukannya untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan pencegahan yang ada di wilayah kita Kabupaten. Beralih ke informasi berikutnya, sejumlah sekolah di Kota Sorong, Papua Barat mengajukan untuk kembali melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Yulis Admini. Pihaknya pun mulai melakukan rapat dan evaluasi bersama terkait permintaan tersebut.
Kabar selengkapnya akan disampaikan Safwan Asari Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Safwan. Halo, selamat malam Dea. Ya, rekan Safwan, kenapa sekolah ini mulai mengajukan permintaan untuk sekolah daring kembali? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi dengan saya, reporter Tribun Papua Barat.com, dapat melaporkan bahwa terkait dengan pengajuan sejumlah sekolah terkait pembelajaran daring di Kota Sorong sendiri adalah buntut dari tren kasus COVID-19 yang semakin meningkat di akhir-akhir di beberapa hari ini, sehingga berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Pendidikan Kota Sorong sendiri menyampaikan bahwa sampai hari ini sudah ada 2 sekolah di Kota Sorong mengajukan diri untuk melakukan aktivitas belajar secara daring kembali begitu. Ya, sama lalu bagaimana tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Sorong terkait permintaan tersebut dan juga seperti apa jawaban dari Satgas COVID-19 terkait dunia pendidikan saat ini di sana? Ya, terkait dengan tanggapan tenaga pengajuan belajar mengajar dari pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan sendiri, Kepala Dinas sendiri menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan melakukan rapat dan juga pertemuan dengan sejumlah pengawas di sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong untuk mendapatkan tanggapan dari mereka, sehingga kedepannya entah ada keputusan untuk melaksanakan belajar tatap muka ataupun belajar daring bisa diselesaikan di pertemuan tersebut, sehingga dan beliau optimis bahwa dengan adanya tren kasus yang meningkat beberapa hari ini, bisa saja pembelajaran secara daring akan dilakukan begitu. Sementara saat dikonfirmasi ke Satgas COVID-19 sendiri, mereka menyampaikan bahwa terkait dengan dunia pendidikan, memang benar ada sejumlah sekolah, ada salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Sorong sendiri, siswanya dan juga guru terkonfirmasi positif, sehingga saat ini sekolah tersebut telah ditutup dan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara daring begitu. Ya, lalu bisa Anda laporkan Safwan tren kasus COVID-19 di Kota Sorong saat ini? Iya, berdasarkan data yang kami peroleh dari Satgas COVID-19 Kota Sorong sendiri, hingga hari ini data COVID-19 untuk kasus aktif sendiri sudah mencapai 444 orang yang terkonfirmasi positif, dan berdasarkan keterangan dari Satgas COVID-19 sendiri, beliau menyampaikan bahwa kasus COVID-19 yang saat ini terjadi di Kota Sorong lebih didominasi oleh klaster keluarga begitu. Ya. Baik. Tribuners, terkait hal ini rekan Safwan sudah melakukan wawancara bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Berikut liputan lengkapnya. Kalau untuk SMP itu sudah hampir 80%. Kalau untuk SD kan sementara ini ada sementara proses vaksin. Itu 80% itu siswanya atau gurunya, Bu? Siswa. Kalau guru sudah 95%, 97 lah. Karena yang tidak vaksin memang ada surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan belum boleh divaksin. Berarti kalau mau dilihat untuk vaksinasi sendiri di kalangan SMP itu sudah mencapai target ya Bu ya, 80% gitu. Kita menuju DKI Jakarta. Pendistribusian minyak goreng untuk para pedagang pasar ternyata belum cukup merata. Kondisi ini seperti yang dialami dan terjadi di Pasar Selipi, Jakarta Barat. Meski pemerintah telah menyeragamkan harga minyak goreng, namun ternyata para pedagang di sana masih mengeluh kesulitan mendapatkan stok minyak goreng. Bagaimana pantauan distribusi minyak goreng di sana akan dilaporkan rekan Miftahul Munir, jurnalis Warta Kota. Halo rekan Munir, apa penyebab minyak goreng ini langka bisa Anda laporkan? Baik, pedagang di Pasar Selipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
sudah mengeluhkan langkanya minyak goreng dari distributor sejak 1 bulan lalu, di mana para pedagang ini tidak bisa menjual minyak goreng karena kehabisan stok sejak beberapa bulan terakhir ini. Begitu rekan Dea. Ya, lalu apa upaya yang dilakukan pedagang sejauh ini? Baik, pedagang sudah berupaya mencari ke distributor minyak goreng yang ada di Jakarta ataupun melalui sales-sales yang biasa mengantarkan minyak goreng ke warungnya. Namun hasil tetap nihil dan pedagang tidak bisa menjual minyak goreng. Gitu rekan Dea. Ya, terakhir rekan Munir, sebenarnya sejak kapan minyak goreng ini langka di pasar kawasan DKI Jakarta, khususnya di Pasar Selipi? Baik, untuk Pasar Selipi sendiri, para pedagang ini mengeluhkan kosongnya minyak goreng di peredaran pasar ini sejak 1 bulan terakhir ini, atau tepatnya pada Januari 2022 kemarin, sehingga para pedagang ini merasa kebingungan dan aneh karena memang dia sudah beberapa kali memesan kepada sales ataupun ke distributor, tapi pedagang tidak mendapatkan minyak goreng yang harganya 14.000 per liternya. Itu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kejadian minyak langka di pasar tradisional ini, rekan kami, jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama salah satu pedagang di sana bernama Eli. Berikut selengkapnya. Yang 1 liter nggak ada barangnya? Nggak ada. Yang 2 liter berapa, Bu? Yang 2 liter masih harga 40 lebih. 40 lebih. Itu berarti masih stok lama, Bu, ya? Iya. Ibu kenapa, Bu, nggak dapat stok, Bu? Ya nggak tahu. Jangan nanya saya. Tapi Ibu udah coba pesan ke distributor atau gimana, Bu? Udah ke salesnya dan Sejak kapan, Bu, kosongnya, Bu? udah hampir mau sebulan. Udah sebulan ini ya, Bu, ya? Tapi Ibu udah pesan ya, Bu, ya? Terus nggak datang-datang, Bu? Udah pesen, udah pakai fotokopi KTP. Tapi nggak datang-datang. Alasannya apa, Bu? Ada penjelasan nggak, Bu? Nggak tahu deh. Nggak ada. Tiba-tiba nggak ada yang datang. Nggak ada pemberitahuan juga, Bu. Alasannya kenapa? Kalau salah minyak datang juga nggak? Yang orang barangnya nggak datang, yang mana berani nongol mereka. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Pegawai dan pengunjung Gedung Rektorat Universitas Brawijaya diwajibkan melakukan screening COVID-19 sebelum beraktivitas di sana. Hebatnya screening COVID-19 itu menggunakan alat buatan sendiri bernama Ubreathe. Untuk mengetahui cara kerja alat satu ini, rekan Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang akan memberikan informasi lengkapnya. Halo rekan Silvi, bisa Anda rekan Silvi, bisa Anda informasikan bagaimana cara kerja Ubreathe ini? Cara kerja Ubreathe itu mungkin mirip ginus ya. Jadi ada plastik yang akan ditiup oleh karyawan atau pengunjung yang datang ke rektorat. Setelah itu dari tiupan itu akan dikunci di alat tersebut dan kemudian diserahkan kepada petugas yang menjaga lokasi itu. Dan ada petugas yang sudah di training untuk mengaplikasikan pada AI yang disiapkan di sana. Untuk itu mereka harus menunggu sekitar 2-3 menit dan selanjutnya dari petugas akan menyampaikan apakah kondisinya sehat atau terdeteksi, seperti itu. Ya, berarti cukup cepat ya hasilnya bisa diketahui ini rekan Silvi. Lalu sudah diuji coba di mana saja? Alat ini masih diuji coba di 2 rumah sakit dan rektorat, tapi harapan UB nanti bisa ke fakultas-fakultas lain karena ini sebagai screening awal untuk mendeteksi sistem pernafasan dan pencernaan. Jadi dari tiupan itu kan dari tubuh ya masih akan mencerminkan bagaimana kondisi kesehatan orang tersebut, karena siapapun yang masuk ke lokasi kan tidak ada yang mengetahui riwayat kesehatannya. Namun jika diketahui atau terdeteksi, orang yang terkena tersebut akan disarankan untuk melakukan swab test, sebab Ubreathe adalah bukan alat diagnosis, jadi tetap perlu alat lain untuk mendiagnosis apakah dia terdeteksi COVID atau tidak. Baik, terakhir rekan Silvi, apakah ada rencana ke depannya untuk memproduksi massal Ubreathe ini? Ya, ada rencana ke sana, tapi mungkin untuk proses kehilirisasi atau bergandengan dengan industri itu masih
cukup lama. Profesor Arianto mengatakan jika dia masih perlu uji coba lagi sampai mencapai keakuratan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik, Tribuners, terkait alat hybrid ini, rekan Sylvie sudah melakukan wawancara bersama inventor UB, Prof. Arianto, dan juga Wakil Rektor 4 UB, Prof. Sasmito Jati. Berikut liputan lengkapnya. Prinsipnya, UB ini bentuk Genus ya, elektronik Genus ya, seperti Genus yang pendahulu kita. Kita di Genus ini mencoba mengkarakterisasi, mendeteksi apa yang keluar dari sistem pernafasan. Di sistem pernafasan itu kan idealnya kan CO2 ya yang banyak, tetapi karena proses yang terjadi di dalam paru-paru dan pencernaan atas itu jadi ada beberapa gas yang keluar, VOCs yang banyak dideteksi di inus yang lain ya, termasuk Genus. Nah, tidak hanya itu, VOCs juga ada yang dalam bentuk aromatik, maka di napas kita kan biasanya ada yang berbau ya aromatiknya, dan di sini kita mencoba mengkarakterisasi ada 25 parameter dalam bentuk gas dan bentuk partikulat. Masih uji coba, jadi saya tahu teman-teman yang mencoba menggunakan teknologi ini, teknologi yang relatif sederhana dan murah untuk mengecek keberadaan virus ya. Tapi memang secara sains ini masih perlu, ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi kita coba tidak apa-apa untuk demi baiknya kampus kita. Jadi ini ada yang sifatnya eksperimental, tapi juga ada yang bisa digunakan sekalian. Terus yang kedua, memang sebetulnya kalau untuk masyarakat secara umum, memang Omikron itu virus yang cepat berkembang, sangat cepat berkembang. Jadi tapi itu ciri sebetulnya bahwa pandemi ini akan berubah menjadi endemi. Itu cirinya. Jadi dia lebih mudah menyebar, tetapi sebetulnya dia lebih soft. Artinya dia lebih tidak seganas Delta. Itu yang penting, dan kami menduga sekarang ini dugaan, belum punya bukti yang karena untuk mengecek virus itu mahal. Mengecek virus PCR-nya harus di-scan, itu mahal. Dan apakah ini Omikron atau bukan harus diuji, tapi secara teori ya, kalau virus itu berkembang, virus yang bentuk mutan paling akhir lah yang akan mudah berkembang karena dia yang paling adaptif. Itu teori ya. Sehingga dan virus itu kalau sudah yang bentuk akhirnya menguasai, yang lain biasanya. Perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat digelar secara terbatas tanpa festival dan arak-arakan. Dibatasinya perayaan Cap Gomeh tersebut dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di Kota Singkawang. Meski demikian, masyarakat Tionghoa masih dapat melakukan ritual cuci jalan di vihara dan kelenteng di sekitar kediaman mereka masing-masing. Situasi perayaan Cap Gomeh di Singkawang akan dilaporkan Rizky Kurnia, jurnalis Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea. Ya, rekan Rizky, bisa Anda informasikan, gambarkan bagaimana tadi jalannya ritual cuci jalan di Kota Singkawang? Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Ya, jadi memang untuk ritual cuci jalan dalam perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, memang cukup meriah. Dari pantauan kami di beberapa vihara ataupun kelenteng saat ritual cuci jalan berlangsung kemarin, memang ramai sekali masyarakat yang menonton proses ritual cuci jalan tersebut. Nah, warga yang berkunjung ini terlihat sangat antusias melihat tatung yang beraksi serta berdoa di sekitaran vihara. Karena para tatung atau orang yang dirasuki oleh roh dewa ini akan melakukan berbagai atraksi seperti debus atau yang bahkan lebih ekstrim seperti memakan ayam mentah. Nah, untuk ritual cuci jalan ini sendiri digelar pada hari ke-13 atau ke-14 setelah momen perayaan Tahun Baru Imlek. Kemudian di hari ke-15 baru digelar Cap Gomeh sebagai penutup dari perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, jika di tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19,
Cap Gome ini di Kota Singkawang ini digelar sangat meriah. Nah, biasanya dalam saat Cap Gome ini diwarnai dengan pergelaran festival yang menampilkan ratusan tatung secara bersamaan dan berkeliling di pusat Kota Singkawang. Namun, sejak pandemi terjadi pada pertengahan tahun 2020 lalu, kemudian dilanjutkan di 2021 sampai saat ini di 2022, festival Cap Gome diadakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dia. Ya, lalu dengan ditiadakannya festival seperti biasanya dulu sebelum pandemi, apa saja berarti rangkaian kegiatan pada perayaan Cap Gome tahun ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Panitia Imlek dan Cap Gome Kota Singkawang, mereka mengganti festival Cap Gome menjadi sembahyang bersama yang digelar secara terbatas, yang hanya diikuti oleh Wali Kota Singkawang, Ibu Chai Chuni, kemudian para panitia Cap Gome dan juga tokoh masyarakat Tionghoa. Nah, sembahyang bersama itu dinamakan dengan Ket Samtoy yang dilaksanakan di Vihara Tridharma Bumi Raya di pusat Kota Singkawang pada malam tadi sekitar pukul 10 malam. Nah, sedangkan pada perayaan Momen Cap Gome yang harusnya digelar hari ini hanya diisi dengan doa dan sembahyang bagi warga Tionghoa di Vihara maupun kelenteng di sekitaran kediaman mereka. Baik, terakhir rekan Reski, apa harapan atau doa yang dipanjatkan Wali Kota Singkawang, Chai Chumi, pada Cap Gome kali ini? Ya, malam tadi selesai sembahyang bersama atau Ket Samtoy, kami juga sempat menanyakan harapan dan juga doa kepada Wali Kota Chai Chumi yang dipanjatkan oleh beliau pada saat sembahyang itu. Nah, beliau berdoa agar pandemi COVID-19 di Kota Singkawang dan juga di Indonesia bisa segera berlalu. Kemudian beliau juga berdoa agar masyarakat Kota Singkawang diberi kesehatan dan kesejahteraan, kemudian juga kemakmuran. Kemudian beliau juga berdoa agar seluruh visi dan misinya bersama Wakil Wali Kota Singkawang saat kampanye dulu itu dapat terpenuhi, karena memang tahun ini menjadi tahun terakhir wali kota dan juga wakil wali kota untuk periode pertamanya ini. Ya. Baik, Tribuners, terkait perayaan Cap Gome di Singkawang ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Singkawang, Chai Chumi, berikut selengkapnya. Bagaimana kita ketahui tahun ini pandemi COVID, ya, maka kegiatan festival kita tidak ada. Tadi pagi dan besok mungkin hanya ada ritual di ziarahnya masing-masing dan ritual tolak bala di wilayah masing-masing. Dan malam ini adalah malam kita doa bersama kepada seluruh pengurus kelenteng ya dan panitia Imlek Cap Gome. Ini kalau bahasa kita ada namanya Ketsamtoy ya. Ini besok pagi baru didoakan kembali. Jadi ini untuk kita berdoa, menyampaikan dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga yang pertama tentu ya di masa pandemi ini mudah-mudahan setelah Cap Gome ya Imlek Cap Gome ini pandemi COVID bisa berlalu, masyarakat Kota Singkawang diberi kesehatan, ya, diberi kesejahteraan dan kemakmuran, dan tentu yang paling penting adalah keharmonisan. Dan diharapkan terutama saya bersama Pak Wakil di masa jabatan kami bisa menyelesaikan semua visi-misi yang sudah kami sampaikan saat kampanye. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update berikutnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih.